Oke, balik lagi sama kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget. Ini tentang perpaduan antara AI alias kecerdasan buatan sama dunia cyber security. Bayangin deh, ada AI yang ditantang buat mecahin kode yang katanya nggak bisa dipecahin. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Emang bisa ya sebuah model bahasa dengan alat yang pas bener-bener ngebongkar sebuah program dan ngintip rahasia di dalamnya sendirian, bener-bener tanpa dibantuin manusia sama sekali? Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih itu reverse engineering atau rekayasa balik? Gampangnya gini deh, bayangin kamu jadi detektif digital. Kamu dikasih kotak item, isinya aplikasi. Nah, tugas kamu itu buat ngebongkar dan cari tahu ini aplikasi cara kerjanya gimana sih. Dan semua itu dilakuin tanpa lihat blueprint atau kode aslinya. Tapi, jangan dikira ini gampang ya. Selama ini, proses kayak gini tuh super manual, capek banget, dan butuh skill dewa. Kenapa? Soalnya, para engineer ini harus berurusan langsung sama yang namanya kode assembly. Kode assembly itu gimana ya jelasinnya? Coba deh, bayangin kamu mau baca novel, tapi bacanya harus pakai kamus super teknis. Tiap kata itu isinya perintah kecil-kecil. Nah, kira-kira gitu deh rasanya ngeliatin kode assembly. Ini tuh bahasa yang paling dekat sama cara komputer mikir. Bahasanya para mesin. Isinya cuma perintah-perintah simpel kayak pindahin data dari sini ke situ. Buat manusia, pusing banget. Bener-bener nggak intuitif. Makanya, gak heran ada seorang peneliti yang bilang, gue benci banget sama assembly. Kutipan ini benar-benar mewakili frustrasinya banyak orang di bidang ini. Prosesnya lambat, gampang salah, dan kadang-kadang butuh waktu berjam-jam cuma buat ngertiin satu fungsi kecil doang. Kebayangkan capeknya? Nah, tapi gimana ceritanya kalau kita kasih para peneliti ini semacam co-pilot yang pinter? Gimana kalau ada AI yang bisa ngerjain bagian-bagian yang rumit dan ngebosenin itu? Disinilah ceritanya jadi makin seru. Ada sebuah solusi baru yang datang merubah semuanya. Jadi ada 3 jagoan utama di sini. Pertama, ada Ghidra. Ini tuh alat reverse engineering super canggih dari NSA. Anggap aja Ghidra ini tangan dan matanya. Terus ada Cloud. Ini large language model yang jadi otaknya, yang mikir dan analisa. Nah, yang terakhir ada MCP server. Ini jembatan ajaib atau sistem sarafnya, yang nyambungin Cloud sama Ghidra, biar mereka bisa ngobrol. Perbedaannya, jauh banget. Proses yang tadinya bisa makan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari, sekarang jadi cepet banget. Ini penting ya, AI di sini tuh bukan buat gantiin para ahli, tapi justru buat ngasih mereka super power. Tugas-tugas yang repetitif dan bikin bosan, biar AI yang urus. Jadi manusianya bisa fokus ke strategi yang lebih gede. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana AI ini diuji di dunia nyata. Jadi AI ini dikasih tantangan klasik namanya Crack Me. Ini tuh semacam program kecil yang emang sengaja dibikin susah buat dijebol, tujuannya ya buat ngetes jago nggaknya seseorang, atau dalam kasus ini, sebuah AI dalam reverse engineering. Dan tahu nggak perintah yang dikasih ke AI-nya apa? Cuma kalimat ini doang. Hey, tolong pecahin tantangan Crack Me yang kebuka di Ghidra pakai skill kamu. Gitu doang. Bukan skrip yang jelimet, bukan kode yang panjangnya berlembar-lembar, cuma satu kalimat biasa, pakai bahasa manusia. Ini nunjukin betapa gampangnya kita ngobrol sama sistem secanggih ini. Dan begitu dapat perintah itu, si Cloud ini langsung tancap gas. Dia langsung berubah jadi detektif digital, pakai Ghidra buat meriksa TKP, yaitu si kode binernya, dan ngikutin semua jejak digital yang ditinggalin sama si pembuat program. Nah, si AI ini kerjanya nggak ngasal loh. Dia punya metode yang sistematis banget. Pertama, kodenya di-decompile, diubah jadi bentuk yang lebih gampang dibaca. Terus, dia nyari-nyari petunjuk di dalam teks atau string, misalnya nyari tulisan kata sandi salah. Begitu ketemu, dari situ dia lacak logikanya mundur ke belakang. Dan terakhir, dia pintar banget ngidentifikasi dan ngelangkahin semua jebakan yang ada. Dan ini bagian paling kerennya, yang nunjukin betapa pinternya AI ini. Dia nggak cuma ngikutin perintah, tapi benar-benar ngerti trik-trik yang sengaja dipasang buat ngecoh analis. Dia nemuin jebakan anti-debug, ini trik buat ngecek programnya lagi dianalisa atau enggak. Dia juga pintar ngabain petunjuk palsu, dan yang paling gokil, dia sadar kalau passwordnya itu nggak pernah disimpan utuh, tapi dirakit dari 12 potongan kecil pas programnya lagi jalan. Jenius! Setelah ngelewatin semua lapisan pertahanan dan jebakan-jebakan tadi, akhirnya si AI ini makin dekat ke jawaban akhirnya. The moment of truth, udah di depan mata. Dan ini dia hasilnya. AI-nya berhasil dengan sempurna ngebongkar password yang disembunyiin di program itu. Misi selesai. Tapi tahu nggak yang paling bikin melongo apa?
Semua proses ini, dari awal analisa sampai nemuin passwordnya, cuma butuh waktu 6 menit. 6 menit. Tugas yang buat manusia bisa makan waktu berjam-jam, ini kelar lebih cepat dari kita nyeduh kopi. Gila kan? Dan nggak cuma itu aja loh, AI ini nggak cuma ngasih jawabannya doang, dia juga sekaligus bikinin diagram visual yang super rapi yang ngegambarin semua alur logika programnya. Jadi kita dapat peta lengkap penemuannya. Persis kayak detektif yang nggak cuma nangkep penjahatnya, tapi juga ngasih laporan lengkap kronologi kejadiannya. Oke, jadi apa artinya semua ini? Khususnya buat para profesional di dunia cybersecurity atau para developer. Apa ini artinya kerjaan mereka bakal hilang? Jawabannya, nggak sama sekali. Justru sebaliknya. Seperti yang ditekankan di sumbernya, teknologi ini tuh bukan pengganti. Anggap aja ini amplifier, sebuah alat super canggih yang bikin para ahli jadi jauh lebih jago, lebih cepat, dan lebih efisien. Gini, dengan ngerjain bagian-bagian yang paling capek dan berulang-ulang, alat kayak gini tuh ngasih kebebasan buat para ahli. Mereka jadi bisa pakai kreativitas dan intuisi mereka buat mencahin masalah yang lebih rumit. Artinya, waktu buat inovasi jadi lebih banyak, waktu buat ngerjain yang gitu-gitu aja jadi lebih sedikit. Ini bener-bener game changer buat cara mereka kerja. Ini semua akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau AI aja bisa jadi co-pilot buat tugas rumit reverse engineering, kira-kira bidang keahlian mana lagi ya yang sebentar lagi bakal punya alat supernya sendiri? Wah, masa depan kolaborasi antara manusia dan AI kayaknya bakal makin seru ya.